Dr. Boyke ungkap 7 titik orgasme pada wanita, pria bisa jelajah untuk capai titik kepuasan sang istri. Disclaimer, artikel ini ditulis untuk kepentingan edukasi seks yang ditujukan pada usia 18 tahun ke atas. SERAMBINEWS.com, seksolog Dr. Boyke Dianugraha, SPOK, MARS atau akrab disapa Dr. Boyke mengungkap 7 titik orgasme pada wanita. Membuat wanita mencapai puncak orgasme saat berhubungan intim gampang-gampang susah. Pasalnya, pasangannya harus tahu betul titik-titik mana saja di tubuh wanita yang paling mudah dirangsang. Dr. Boyke mengungkap, setidaknya ada 7 titik orgasme di seluruh tubuh wanita. Hal tersebut dibeberkan Dr. Boyke saat berbincang dengan Nikita Mirzani melalui kanal YouTube Crazy Nick Mirreal yang tayang pada Agustus tahun 2021 lalu. Awalnya, Dr. Boyke menjawab pertanyaan Nikita Mirzani terkait keluhan pasangan suami istri, pasutri, seperti apa yang sering didapati Dr. Boyke. Pengalaman pasien yang paling sering dikeluhkan apa? Tanya Nikita Mirzani. Menjawab hal tersebut, Dr. Boyke mengatakan, adapun keluhan pasutri adalah disfungsi ereksi hingga ejakulasi dini. Sedangkan keluhan pada wanita adalah paling susah saat orgasme. Namun di antara hal tersebut, ternyata Dr. Boyke paling sering memberikan edukasi kepada para suami soal titik rangsang. Pasalnya, banyak laki-laki yang tidak mengetahui titik rangsangan wanita. Tapi yang paling sering juga aku harus kasih pendidikan seks itu ke pasangan laki-lakinya, banyak laki-laki itu gak tahu titik erogen wanita, titik-titik peka rangsang, katanya dikutip serambinews.com dari kanal YouTube Crazy Nick Mirreal, Sabtu, tanggal 22 Juli tahun 2022. Mereka itu banyak yang gak tahu, mereka itu melakukan hubungan seks, ciuman-ciuman sedikit kemudian dimasuki ya gak enak, lanjutnya. Titik erogen merupakan bagian tubuh manapun yang memiliki sensitivitas yang lebih besar dan dapat memicu respons seksual ketika distimulasi. Dr. Boyke membeberkan adapun titik erogen perempuan berada pada 7 bagian tubuh berikut ini. 1. Leher. 2. Tengkuk. 3. Telinga. 4. Bagian belakang leher. 5. Puting. 6. Pusar. 7. Paha bagian dalam. 8. Sekitar vagina. Kayak leher, tengkuk, kuping, ditiup-tiup belakangnya, pusar, puting, kemudian daerah paha bagian dalam, kemudian di sekitar vagina, pungkasnya. Sementara itu, Dr. Boyke juga membeberkan 8 titik orgasme pada pria. Hal tersebut diungkap Dr. Boyke melalui program Sex in the City di Sonora FM dikutip serambinews.com dari Tribun Jogja. Berikut ini adalah 8 titik orgasme pria. 1. Area sekitar bibir. 2. Leher bagian tengah. 3. Puting susu. 4. Sekitar pusar. 5. Sekitar bahu. 6. Paha bagian dalam. 7. Area buah zakar. 8. Area merpe. Kedelapan area titik orgasme pria ini menjadi spot penting yang dapat wanita eksplor atau jelajahi ketika sedang berhubungan intim dengan suami. Dengan mengeksplor titik orgasme pria tersebut, maka sang suami pun bisa mencapai titik kepuasan seksual lebih cepat. Ini membuat Dr. Boyke menegaskan untuk para wanita agar mengetahui 8 titik orgasme pria yang sudah dibeberkan oleh Dr. Boyke. Sehingga, momen berhubungan intim pun akan menjadi lebih sensual dengan kedua pasangan yang dapat memberikan kepuasan seksual maksimal. Daun sirih merupakan tanaman asli Indonesia yang tumbuh merambat atau bersandar pada batang pohon lain. Daun sirih memiliki banyak manfaat, maka tak heran daun sirih sering dijuluki sebagai tanaman obat. Dilansir serambinews.com dari kanal YouTube Kacamata Dr. Boyke Kamis, tanggal 16 Juni tahun 2022, ahli kesehatan yang juga seorang seksolog ini mengungkap 3 manfaat daun sirih. Setidaknya ada 3 manfaat daun sirih untuk kesehatan, salah satunya menyembuhkan sariawan, mimisan hingga mengencangkan misve atau organ kewanitaan sehingga bikin suami makin senang saat bercinta di ranjang. Manfaat daun sirih. Titik. Obat mimisan. Mimisan merupakan keadaan terjadinya perdarahan yang keluar melalui hidung. Perdarahan ini dapat berlangsung dalam hitungan menit hingga beberapa jam. Baca juga, inilah dosis yang tepat gunakan daun sirih untuk area misve. Dr. Boyke, bahaya jangan sering-sering. Bagi Anda yang sering mengalami mimisan, Anda tidak perlu khawatir lagi. Pasalnya, berkat khasiat daun sirih bisa mengobatinya. Daun sirih bisa dipakai untuk apa saja, termasuk dalam mengobati mimisan. Dr. Boyke mengatakan,
daun sirih bisa menjadi pertolongan pertama untuk memberhentikan perdarahan pada mimisan. Pakai daun sirih, berhenti darahnya sebelum Anda ke dokter, katanya. Cara mengolah daun sirih untuk mengobati mimisan sangat mudah. Pertama, lipat kecil atau digulung daun sirih lalu masukkan perlahan ke hidung. Cara ini sangat ampuh untuk memberhentikan perdarahan mimisan terutama pada anak-anak. Dilipat-lipat gini kecil masukin ke hidung, berhenti, untuk anak-anak, untuk itu enak banget, lanjutnya. 2. Obat panas dalam atau sariawan. Manfaat selanjutnya, daun sirih dapat mengobati panas dalam atau sariawan. Dikutip dari kompas.com, sariawan adalah lesi yang dapat terjadi pada membran mukosa atau selaput lendir di mulut. Sariawan umum terjadi pada banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa karena berbagai sebab. Meski biasanya bisa hilang dengan sendirinya, sariawan seringkali mengganggu, terutama saat sedang makan. Untuk mengobatinya, Anda bisa menggunakan daun sirih. Daun sirih ampuh mengobati sariawan dengan cepat, kata Dr. Boyke. Daun sirih itu bisa mengatasi panas dalam. Kalau Anda panas dalam, Anda bisa ambil itu, daun sirih, katanya. Cara mengobati sariawan dengan daun sirih sangat mudah. Anda cukup merebus daun sirih sebanyak 7 lembar dengan takaran air 1 gelas. Setelah mendidih, dinginkan kemudian minum. Jika ingin sedikit rasa manis, Anda juga bisa menambahkan sedikit gula Jawa. 3. Merapatkan hingga mengencangkan area misfi atau organ kewanitaan. Para ibu yang habis melahirkan biasanya menjadi kurang bergairah melakukan hubungan intim dengan suami, karena misfi atau vagina yang melonggar. Apalagi bagi ibu yang memilih melahirkan secara normal. Tapi ibu-ibu jangan menyerah dulu, coba intip cara merapatkan kembali vagina berikut ini untuk meningkatkan rasa percaya diri ibu saat di atas ranjang dan juga menyenangkan hati suami. Merapatkan dan mengencangkan misfi bisa dilakukan dengan rutin menggunakan perawatan daun sirih. Hanya saja perlu diingat, jika daun sirih digunakan untuk organ luar kewanitaan, harus ada dosis yang dianjurkan dan tidak boleh berlebihan. Pasalnya, nanti daun sirih dikhawatirkan dapat membunuh kuman-kuman baik pada vagina. Karena apa? Boleh dipakai untuk organ intim tapi dosisnya jangan sampai terlalu kental, akhirnya malah kuman-kuman baiknya itu yang ada di vagina menjadi mati sehingga dia tidak memakan kuman-kuman jahat, lanjut Dr. Boyke. Sebagai solusi jika ingin menggunakan daun sirih untuk area kewanitaan, Dr. Boyke menganjurkan lebih baik menggunakan produk Manjakani, Intimate Spray atau Mist Intimate yang versi sabun. Pada produk-produk tersebut sudah mengandung takaran daun sirih yang sesuai dosis. Selain itu, jika ingin membuat air rebusan daun sirih untuk area kewanitaan di rumah, disarankan menggunakannya hanya 3 hari sekali dengan membuat air rebusan menggunakan 7 lembar daun sirih. Intinya harus sesuai dengan porsinya, kalau sirihnya cuma 7 lembar, boleh, ujar Dr. Boyke. Terakhir dapat disimpulkan, jika Anda ingin menggunakan air rebusan daun sirih setiap hari untuk area kewanitaan, tidak dianjurkan. Sebaiknya, gunakan produk-produk daun sirih yang sudah sesuai dosis seperti yang telah disebutkan di atas. Kalau tiap hari jangan, mendingan pakai yang intimatenya karena itu emang dosis yang sudah diatur, disesuaikan. Setiap kali habis kencing, habis buang air besar, bisa menggunakan Intimate Spray, Virgin Sanitizer, pungkasnya. serambinews.com/Firdaustin. Demikian info dari kami, semoga bermanfaat. Dukung kami dengan cara, silakan like, subscribe dan bagikan ke sosmed Anda.